Apakah kalau sudah sampai tahapan kaul kekal itu apakah ada yang tidak melanjutkan, Ustaz? Ada. Oh gitu ya. Iya. Jadi pilihan sendiri Iya. ya. Dan sebenarnya lebih berat itu kalau sudah kaul kekal, bukan. Maksudnya beratnya di mana itu? Karena di umur-umur itu biasanya di situ ada apa namanya dibilang krisis ya. Iya. Ada krisis memegang ini, misalnya mau menjadi ini. Bukan hanya para suster, awam-awam juga misalnya di umur-umur produktif itu kan kita pengen maunya saya menjadi pemimpin ini atau saya menjadi ini, saya menjadi di situ nanti karena keputusan semua itu di tangan pemimpin ya. Kita tidak bilang saya sudah tamat ini saya mau kerja, saya mau memegang ini, tidak boleh. Walaupun sudah tamat, kalau misalnya diputuskan kamu pergi kerja di dapur provinsial, misalnya di pusat itu, misalnya kamu di Medan di provinsial itu memang komunitas besar dan itu diwajibkan harus ada penanggung jawab suster di situ. Kamu kerja di dapur ya, penanggung jawab dapur itu kita selalu harus siap. Baru kamu kerja di konveksi, misalnya konveksi itu di tempat penjahit kamu misalnya baju seragam sekolah, tidak bisa kita menolak apapun gelar kita tetap. Tapi kadang itu kan kami punya kaul ya, kaul itu ada 3, kaul ketaatan, kemurnian, kemiskinan. Itu wajib kami hidupi dalam kehidupan kami, harus taat, apapun itu taat. Lalu kemiskinan itu yang tadi kami tidak memegang duit, apa yang ada itu yang dipakai. Lalu kemurnian tadi ya, itu hidup selibat ya, kami tidak menikah begitu. Yang begitu. Kemudian mengenai apa ya, aturan-aturan seperti tidak memegang uang dan sebagainya itu, apakah seperti itu juga dilakukan di kongregasi lain? Iya, kebanyakan ya. Kecuali projo yang seperti Romo di sini kan projo, mereka tidak punya itu. Karena mereka bukan kongregasi atau ordo, mereka itu kan di bawah kepemimpinan Bapak Uskup. Boleh pegang uang gitu ya? Kalau Romo? Boleh. Okay. Mereka punya sendiri, bahkan mereka punya mobil sendiri, segala macam sendiri. Iya, suster enggak ya? Oh kami tidak. Semua atas nama kongregasi ini. Oke. Kemudian tahapan-tahapan untuk menjadi suster tadi disampaikan, tahapan ini sekian tahun atau mungkin apakah sudah sama misalnya di suster sipil sama juga? Sama, secara umum semua sama, tapi habis itu yang beda-beda itu spiritualitasnya. Dan itu sama, itu spiritualitasnya itu selalu ke katolikannya. Tapi seperti kami kan Maria apa nanti, misalnya kami kan suster-suster dan Maria Muda Berbelas Kasih. Jadi spiritualitas kami itu mengikuti teladan hidup Maria. Kalau CB itu apakah Rolos ya? Itulah yang mereka hidup itu. Apakah suster kongregasinya suster itu ada yang dari Jawa? Ada beberapa tapi sudah senior, pada senior semua. Oh. Yang muda-muda nggak ada lagi. Ya Pak. Ada pusat kongregasinya di mana? Di Indonesia itu di Medan Pak. Ya. Kalau internasionalnya itu di Belanda. Ya. Suster tadi bilang kalau pakai cincin darah ini dan kalungnya itu punya sendiri apa dibeli suster? Dari kongregasi. Oh dari kongregasi. Ya. Terus besok kalau keluar itu juga Kembali. dikembalikan. Ya. Oke. Meninggal pun tetap diambil. Oh. Iya, tidak tetap diambil. Baru nanti diteruskan lagi kepada yang lain. Ya. Gitu. Ya. Ini saya mau tanya awalnya saja. Sebelum suster punya minat untuk masuk ke suster, itu mulai dari umur berapa? Atau mungkin minat itu dipicu oleh kegalauan atau memang sejak awal sudah dipupuk? Kalau mengenai hidup panggilan saya bukan dari kegalauan ya Pak. Dari silsilah keluarga kami sendiri Pak, kami ada banyak biarawati.
kakaknya bapak saya sendiri, ada kandungnya, ada satu suster, baru dari sepupu bapak itu ada banyak pastor, frater, suster. Lalu kalau saya sendiri dari minat sendiri Pak, dan dari kecil itu kakek saya itu hanya saya juga yang sering dibawa di depan tabernakel untuk didoakan. Oh iya. Mungkin makanya juga setelah tamat SMA kebetulan ada yang promosi panggilan di sekolah Pak. Promosi. Baru disitulah saya lebih baik saya jadi suster aja. Gitu. Dan itu pun waktu saya masih minta izin kepada bapak saya, memang masih ditanya, memang benar sanggup, karena mereka sudah tahu bagaimana kehidupan para biarawan. Apakah sanggup kamu? Itu keputusanmu. Kalau tidak, lebih baik tidak. Karena itu membuat malu keluarga kalau keluar. Gitu. Jadi saya bilang saya mau jadi suster, sudah dipersilakan. Ya. Kalau Nias itu suku sendiri ya, suku Ya, suku sendiri. bukan Batak ya. Bukan. Gitu. Jadi mungkin agak berbeda kan ya, pola kehidupan kekeluargaan. Kalau di Nias itu lebih banyak Katolik atau Kristen apa ya? Masyarakat adat? Kebanyakannya sih Kristen Pak. Baru setelah itu Katolik, baru Muslim Pak. Ada juga beberapa mungkin Buddha, karena ada juga kebanyakan Cina, tapi tidak terlalu banyak, hanya dihitung keluarga aja. Ya. Apa cukup luas loh, susah belum pernah ke sana. Satu kabupaten. Nias itu Nias. 4 kabupaten. Iya. Berarti luas juga. Lumayan. Kepulauan ini. Iya. Karena dia satu pulau sendiri. Satu pulau tapi ada lagi beberapa pulau. Pulau kecil. Iya. Saya tanya suster, iya. Perkenalkan, nama saya Hadi Utomo. Aduh. Nama saya Hadi Utomo dari lingkungan Lukas. Mau tanya suster tentang terkait dengan pendidikan di susteran ya. Apakah selama mengalami masa pendidikan itu suster ya, terkait dengan biaya pendidikan, apakah sepenuhnya dibebankan atau wajib artinya suster bayar lah begitu, artinya wajib membayar atau digratiskan atau nanti dicarikan beasiswa atau semacamnya, atau bagaimana suster terkait dengan biaya selama pendidikan dulu? Terima kasih. Kalau biaya selama pendidikan itu dari kongregasi semua Pak. Oke. Pokoknya semua sudah lepas dari keluarga itu sejak masuk aspiran, kalau ada aspirannya. Iya. Sampai postulan, sampai hidup matinya pun dia. Oke. Tidak ada lagi kaitan keluarga. Oke. Iya. Jadi tidak ada kewajiban membayar biaya pendidikan, tidak ada Tidak. dijamin ya? Dijamin. Dijamin. Oke. Dan itu pun kalau sudah tamat kuliah misalnya dia keluar, tidak diminta kembalikan uang. Oh, kuliah, tidak. jadi seandainya dalam perjalanannya memutuskan tidak melanjutkan sebagai suster, mundur begitu ya, itu tidak akan diminta mengembalikan biaya pendidikan, tidak? Tidak. Tidak. Justru diberikan sebagai bekalnya juga itu Pak. Oke, ya. Tidak diminta. Oke. Sementara itu, monggo siapa yang mau? Berarti kongregasi punya sumber dana yang cukup besar. Ya, sumbernya dari gaji-gaji kami yang dikumpul tadi. Mungkin punya usaha yang bisa menghasilkan Rumah sakit misalnya. Jadi Pendidikan. itu tadi rumah kami kan punya karya sendiri ya Pak, rumah sakit, sekolah, panti dan segala macam. Kami kan bekerja di situ dan kami terima gaji di situ, jadi diputar lagi di situ. Gitu. Nah, kongregasinya terus keuangannya Keuangannya kami itu dalam, misalnya kami dari provinsi Indonesia ini ada satu bendahara provinsi. Lalu semua hasil karya atau komunitas, tapi sebelum di satu provinsi ada satu bendahara itu untuk seluruh kongregasi yang ada di Indonesia. Baru setiap wilayah lagi ada yayasannya, dikelola oleh yayasan. Jadi yayasan itu misalnya di Nias itu satu yayasan.
Di Nias itu ada karya rumah sakit, ada klinik-klinik, ada sekolah-sekolah, lalu ada panti. Lalu hasil dari situ dimasukkan ke yayasan, baru yayasan juga mengelola, lalu yayasan membagi juga hasil tadi ke provinsi. Lalu biaya studi kami itu nanti dari provinsi itu. Ya, tapi kami saat ini kami masih berhubungan dengan internasional, dengan Belanda. Jadi Belanda juga masih ada hak untuk memberikan uang kebutuhan studi. Hanya untuk studi ya, tidak lagi untuk ini, yang lain. Jadi misalnya kami ada 40-an yang studi, tidak mungkin hanya Indonesia yang membiayai. Jadi ada dari pusat. Bantu dari Belanda. Ya. Tanya lagi, Suster. Untuk mencari orang-orang yang berminat untuk menjalani kehidupan seperti Romo, seperti Suster kan bukan hal yang mudah, Suster ya. Katakanlah Suster dan Romo-Romo harus menjala ke seluruh tempat. Beda dengan perguruan tinggi, nggih. Tidak usah menjala, membuka pendaftaran, yang nerima, yang mendaftar banyak, yang ditolak juga banyak. Nah, kalau di tempat Suster bagaimana? Apakah setiap pendaftar karena saking kurangnya orang ya Suster ya, wis pasti diterima? Misalnya seperti itu. Misalnya hari ini tahun ini yang mendaftar hanya 10 orang. Ya, karena butuhnya 20, akhirnya 10 orang tuh dengan kondisi terbatas pun tetap diterima, Suster, atau bagaimana, Suster? Kalau kami sendiri itu punya syarat kalau diterima, Pak. Oke. Dari kesehatan fisik, Iya. dari mental juga. Iya. Itu terutama dulu yang terlihat ya dari fisik. Oh iya. Misalnya, maaf dulu, misalnya dia jalannya pincang, Iya. walaupun mentalnya sehat, tetap tidak diterima karena Oh, iya, iya. menjadi suster itu nanti banyak pekerjaan, bukan hanya dilayani, karena kita melayani bukan dilayani. Oke, iya. Jadi kalau menjadi suster itu tidak harus 10, 20, tidak. Satu orang pun tetap dirayakan. Misalnya Iya. diterima menjadi suster, menjadi postulan, tetap dirayakan, diberikan misa. Diterima Iya. menjadi seorang suster, tidak harus banyak. Iya, iya. Lalu cara kami untuk menarik orang untuk menjadi suster itu biasanya kami ada seperti ini aksi panggilan. Aksi panggilan. Tapi khusus misalnya kami khusus SCMM pergi ke stasi-stasi. Iya, iya. Lalu selalu kan ada anak-anak muda. Nggih, nggih, nggih. Ya kita tidak bilang kamu jadi suster ya, tidak. Nggih, nggih. Ya pokoknya kita berikan yang terbaik, apa terserah mereka, karena menjadi biarawati seorang pastor suster itu tidak boleh dipaksa, Iya, iya. harus menjadi keputusan sendiri karena dia yang menanggung nanti di dalam, bukan orang lain. Gitu. Tidak boleh dengan pemaksaan. Untuk penyandang difabel pun juga memungkinkan, Suster, untuk mendaftar atau bagaimana, Suster? Oh, kalau kami sendiri tidak boleh. Oh, tidak boleh penyandang difabel ya? Iya. Oke, iya, iya. Pokoknya karena nanti walaupun misalnya dia masuk postulan belum terlihat apa penyakitnya, Iya. dia punya penyakit TBC, misalnya Iya, itu iya, kan iya. tidak terlihat secara ini. Nggih, nggih. Punya penyakit lain lah, punya penyakit apalah itu bilang misalnya, baru itu ada cek kesehatan setiap tahun, Pak. Oh iya, iya, iya. Jadi misalnya mau masuk dari postulan, dia mau masuk ke office, sebelum selesai di masa postulan Iya, iya. diberikan cek kesehatan di bawah Iya, iya, ini, iya. lalu secara keseluruhan baru terlihat apa penyakitnya, masih diobati. Kalau misalnya bisa sembuh dalam jangka setahun masih diizinkan. Oh, Tapi iya. kalau sudah tidak bisa sembuh, Iya, iya. lebih baik dia mungkin lebih baik dia keluar Iya, iya, iya. daripada. Lalu kadang-kadang juga itu karena ada angkatanku sendiri dan ada beberapa yang saya lihat di kongregasi itu, mungkin di SCMM dia tidak cocok, jadi banyak penyakit. Tapi masuk kongregasi lain dia sehat, ya itu. Makanya kadang diberikan pilihan. Kamu mengapa kamu bisa sakit-sakit? Apakah kamu karena tidak bahagia di sini? Kalau misalnya dia bilang